uh, God's mission and the unity of the church itu menjadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dan ini yang menjadi gara-gara kenapa ada gereja gitu, kira-kira seperti itu. The church in the design of God, the mission of the church in history, dan the importance of unity. Jadi dua aspek itu tidak bisa dilepaskan. Dan itu betul. Maka gerakan ekumenis juga melahirkan misiologi ekumenis. Nah, misiologi ekumenis ibarat sebuah kartografi, gambaran secara grafis tentang gereja-gereja yang melakoni dan terus merespons pada pertanyaan eksistensial tentang kesatuan gereja sebagai tanggung jawab misionalnya berhadapan dengan perpecahan gereja yang melawan identitasnya. Ini sangat mendasar, jadi ini harus terus dikembangkan. Tapi saya ambil itu sebagai pikiran sebagai guiding concept. Kemudian ajaran gereja. Nah, ini ajaran gereja kan salah satu yang diturunkan dari konfesi menjadi penanda identitas. Nah, sebagai sebuah alternatif, ini alternatif saja ini. Untuk menjelaskan tentang ajaran gereja, itu kita dapat melakukannya dari dua perspektif yang saling terkait. Pengertian tentang iman itu sendiri, dan ajaran gereja sebagai bagian penentu dari identitas, seperti yang saya katakan di bagian awal. Maka untuk iman itu ya ini sesuatu yang selalu akan menjadi topik yang terbuka. Maka ada working definition dari iman itu dari WCC. Ini juga sudah 50 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Saya nggak tahu, karena dia working definition, jadi definisi kerja dia terbuka. Tapi saya melihat bahwa ini sebetulnya dalam skema dasarnya itu di bottom line-nya itu tidak berubah. Bahwa memahami kata iman itu harus dari dua aspek, yaitu fides qua creditur dan fides que creditur. Jadi pada satu pihak iman itu menjelaskan tentang decisive act and a continuing attitude of believing. Jadi ini terjadi pada setiap orang. Ini tidak bisa, sebetulnya ini pengalaman yang eksistensial. Nanti dikatakan itu di aspek yang pertama, the Old and New Testament witness that faith and God expressed by, ini lihat ini, existential, personal and communal and attitude of acceptance, decision, trust, confidence, confessing, hope, and obedience to God, tentu saja. Itu yang pertama. A decisive act and continuing attitude. Jadi ini pada orang itu sendiri, bagaimana dia menjalani hal percaya itu sebagai bagian dari dirinya secara eksistensial. Tapi itu tidak boleh berhenti di sana. Karena ada pengertian fides que creditur, karena at the same time dia menjadi a set of beliefs and conviction. A set of beliefs and conviction. Nah, ini kemudian diterangkan ini. This fide qua can never be without or separated from the content of faith. Isinya iman itu apa? Kamu beriman dalam pengertian decisive act and continuing attitude tadi yang menerima, memutuskan, percaya kepada Allah, punya rasa percaya diri, mengaku percaya, berharap, taat, dan sebagainya itu apa sih? Itu kira-kira. Itu konten. Jadi ini tidak secara sederhana agak sulit untuk dikatakan ini antara bungkus dan isi. Sebetulnya bisa juga. Tapi menurut saya tidak terlalu tepat. Jadi bagaimana Bapak
Bapak Lazarus, boleh sedikit interupsi karena waktu kita ada 55 menit lagi. Boleh Pak diperingkas supaya ada waktu untuk Ya, diskusi karena pikiran kami tadi Pak gatal sekali dengan teologi digital ini Pak. Ah, demikian Bapak, terima kasih. oke. Nah, jadi dua hal itu tidak bisa dipisahkan. Hal beriman dan isi dari iman. Itu kalau mau disederhanakan. Maka saya juga menggambar dengan cara lain. Nah, ini jadi dasarnya adalah kita sebagai norma-norma, non-normata, pengukur yang tidak dapat dan tidak boleh diukur. Di bawahnya itu apapun juga itu selalu norma-normata. Pengukur yang harus terus-menerus diukur dengan Alkitab sebagai norma-norma non-normata itu. Nah, di sini kita menemukan konfesi, liturgi, pandangan etis, dan tata gereja. Nah, eh, saya cepat saja. Maka dari dua perspektif itu kita bisa mengatakan bahwa ajaran gereja berisi uraian yang komprehensif tentang iman dari gereja. Segala sesuatu yang diimani itu apa gitu. Ini boleh dikatakan sederhananya itu isi dari iman Kristen. Dalam wujud fides quae creditur, tapi yang secara hakiki tidak dapat dilepaskan dari aspek iman sebagai fides qua creditur. Nah kemudian ajaran gereja itu ya saya menyebut ada tiga watak saja, autoritatif, ya berdasarkan karena dia berlandaskan Alkitab dan bersumber pada konfesi. Jadi sebetulnya ada semacam tingkatan juga sih dari konfesi dalam pengertian yang umum itu yang nanti berujung pada secara itu didaktis itu pengajaran gitu. Nah, jadi dia juga harus bersifat didaktis, tapi juga dia iluminatif. Ini harus hati-hati, tidak mau menggantikan Alkitab, tapi dalam kehidupan praktis memang ajaran itu harus berfungsi gitu. Ini pertanyaan lagi ini. Ajaran gereja yang mana sekarang ini pada zaman digital ini. Nah, jadi umumnya ajaran gereja itu mesti terdokumentasi secara resmi, berlaku penuh, internal, mengikat. Ini pertanyaan lagi nanti. Uh, apa namanya? Pada eklesiologi digital. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa ada gereja yang dokumen resminya seperti ini dan dia berlaku penuh internal. Yang mana itu batasnya? Oh ini pertanyakanlah itu. Kemudian tata gereja. Nah tata gereja ini juga saya yang menyusun di kamus teologi dan gereja dan teologi itu. Tata gereja adalah sebuah kumpulan peraturan tertulis yang ditetapkan secara resmi oleh sebuah gereja dan bersifat mengikat secara internal dalam batas-batas keberadaan gereja itu, dalam yurisdiksi dari gereja itu. Untuk apa? Untuk menata diri ada gereja itu dalam keberadaan yang menyeluruh itu dapat menampakkan dua hal. Menampakkan hidup yang utuh dan dinamis, ini the being of the church, tiga hal ini. Serta melaksanakan tugas panggilan misionalnya di gereja di dunia secara efektif, ini the doing of the church, melalui proses-proses gerejawi transformasional yang tepat, ini the becoming of the church. Jadi kembali lagi pada model eh, dasar tentang apa yang disebut sebagai identitas itu diungkapkan sekarang dalam bentuk peraturan. Nah, yang kemudian ini soal keuangan dan harta milik. Ini sering juga dianggap kita sudah tahu gitu. Lalu ya diremehkan dan kemudian ya saya nggak tahu juga bagaimana pandangan-pandangan dasarnya gitu. Saya hanya mau mengatakan bahwa dasar teologis eklesiologis untuk keuangan atau harta milik gereja adalah penata layanan, stewardship. Nah, kata penata layanan ini sering dimaknai beda. Tapi dalam hal ini saya mau mengatakan penata layanan adalah terjemahan dari stewardship sebagai antitesis dari kepemilikan, ownership. Ini prinsipnya. Nah, kita tidak punya kesempatan yang banyak, tapi secara sederhana dan singkat, penata layanan Kristen dipahami sebagai pandangan dan cara hidup yang di dalam dan melaluinya orang-orang beriman sebagai anggota-anggota gereja, orang-orang Kristen, memandang diri mereka dan segala sesuatu yang mereka miliki. Itu merupakan hal-hal yang dipercayakan kepada mereka oleh Allah untuk dipakai secara terbuka, terpercaya, bertanggung jawab, akuntabel dalam hidup dan pelayanan kepada Allah sebagai respons imani mereka terhadap apa yang dilakukan Allah bagi mereka dan seluruh ciptaan. Nah, kemudian saya mau katakan bahwa sumber
dari keuangan dan harta milik gereja adalah persembahan syukur. Ini prinsip sekali. Jadi jangan memakai kata iuran, sumbangan, dan yang sejenis. Itu mendegradasi betul. Gereja menjadi seperti sebuah klub. Gereja menjadi sebuah RT atau RW yang mengumpulkan iuran untuk sampah, iuran untuk keamanan. Gereja bukan seperti itu. Gereja adalah sebuah subpolis dalam polis masyarakat, tetapi dia subpolis sui generis. Jadi jangan kita mendegradasikan komunitas itu. Maka pakai persembahan, kata persembahan syukur itu dalam semua bentuknya sebagai yang mendasar. Ini saya mengatakan begitu. Jangan memakai kata sumbangan, iuran, dan sebagainya. Itu mendegradasi betul secara hakiki, secara esensial. Makna sui generisnya gereja. Nah, jadi begitu saja. Mari kita diskusikan. Saya nggak tahu sebab dulunya mau berlokakarya, tapi tadi saya sudah bicara di luar kelas, di luar diskusi itu dengan Pak Jan Hotner. Jadi silakan saja. Tapi presentasi saya bisa saya akhiri di sini. Terima kasih Pak Tony dan saudara-saudara semua. Iya, kita beri tepuk tangan dulu untuk penyaji kita. Ya, saya mengusulkan begini, kita masih ada waktu 45 menit. Kita buka dulu termin untuk bertanya atau berbagi sehingga kita boleh lihat nanti apa yang terjadi di lapangan, nanti kita diarahkan oleh narasumber kita. Kita beri waktu untuk 3 orang dulu. Karena ini dari aktual menjadi virtual. Oke. Jadi Tidak, aktual. Pak. Tidak, Pak. Dari aktual menjadi sekaligus aktual dan virtual. Oh, oke, ya. Ya, Sudah jadi diluruskan ini kita ya. kita tidak Iya. tidak menjadi virtual saja karena yang aktual tetap. Ini persoalannya ada di sana. Jadi kita tangkap itu dulu, Pak. Kalau itu salah tangkap berarti repot ini. Jadi kita Oke. ini sekaligus, Baik, baik. sekaligus penting, Iya, sekaligus aktual dan virtual. virtual. Oke, Ini baik. virtual Silakan. ini gara-gara pandemi ini. Oke. Silakan, silakan saudara-saudara dari saudara Vincent. Oke, ada lagi dari Kutasoid. Oke, mungkin itu dulu adalah oh dari Pak Dr. Situmorang ya. Oke. Ya, boleh ada mikrofon kita supaya Cek, jelas. cek. Silakan. Ya, terima kasih kepada kesempatan dan terima kasih kepada Bapak Dr. Lazarus Purwanto yang sudah memantik kita dalam hal beberapa catatan refleksi teologis terkait gereja era pasca pandemi. Setelah saya mengikuti Pasca, pasca, oh bukan ya, pasca. Maaf ini saya cerewet kalau soal bahasa. iya Pak, maklum Pak orang Simalungun. Iya, Ah, jadi GKPS, Anda dari GKPS ini. Horas, horas. ya, oke. Eh, saya melihat di sini bahwa memang terkait dalam makalah. Maaf tadi boleh nama Oh, pendeta. nama saya Andri Vincent Pak, belum jadi pendeta. Oh, Belum. Andri ya. Masih mahasiswa, ya Andri Vincent Sinaga. Em, saya coba ingin bertanya dari perspektif karena terkait dengan gereja, saya ingin bertanya bagaimana